Saya di rumah duka. Pada saat itu saya duduk, posisinya saya di sini. Guys, kembali lagi dengan aku Nisa. Mohon maaf kalau misalnya opini saya salah, mohon dikoreksi. Jadi kan saya kan nontonnya dari awal sampai akhir, ngeliat Netflixnya juga gitu, video filmnya gitu kan. Terus lain sebagainya, kok gue ngerasa bahwa dalang pelakunya itu ya bapaknya atau si mantan suaminya gitu guys. Karena nih ya, kenapa saya bilang mantan suami ya, karena pas si kembarannya itu bilang Mirna tuh kayak sedih ngeliatin gaun pernikahannya gitu kan. Terus ada saksi lagi gitu, namanya itu siapa cenah, katanya saya pernah ngeliat suaminya Mirna tuh masuk 1 hari sebelumnya ke kafe tersebut, terus ini itu dan sebagainya pokoknya. Terus kalau bapaknya gua karena kan si Mirna ini tuh dapat ansuransi nih ya sebesar 69 miliar kalau nggak salah. Nah kan asuransi ini tuh harus ada klaiman yang pasti gitu kan, daripada ini kasusnya misalnya diotopsi gitu kan, diotopsi ternyata tidak terjadi keracunan dan lain sebagainya akibat GERD. Kalau saya sih yakin gitu ya, almarhum Mirna ini tuh mahnya udah kronis parah gitu kalau menurut saya pribadi. Karena ini ya, kalau mah kronik saya juga kurang tahu ya, mohon maaf kalau misalnya salah pengucapan. Kalau terkena kopi langsung tanpa makan, kan dia tuh baru makan apel ya, belum makan nasi dan lain sebagainya, itu udah pasti sakit guys. Karena apalagi kopi Thailand ya, itu kan nyengat banget gitu kan. Saya sih yakin gitu guys, meninggalnya itu karena dia kronis, gak makan langsung ditumpuk sama kopi. Atau ada juga mungkin dia, tapi kalau kena racun dokter forensik pasti nemuin kan, tapi kan dokter Jaja bilangnya enggak kan ya. Nah gue sih bilangnya kayak gitu ya. Terus karena mungkin si bapaknya Mirna ini pengen ngeklaim asuransi ini, dan ternyata Jessica tuh apesnya itu kan karena dia tuh datangnya awal ya, terus mesen meja dan lain sebagainya. Jadi ya ulah seolah-olah jadi drama gitu guys, drama bahwa oh gua harus fokus nih si Jessica jadi tersangka karena jalannya mulus. Terus ditambah mungkin ada sosok yang sudah jago gitu ya, polisi atau lain sebagainya, terus segala rupa, terus ya udah kita akan boomingkan bahwa ini adalah kasus sianida anjing. Menurut saya pribadi ya ngelihat gitu kan, ya udah kita bikin dramanya nih, CCTV kan ada, terus kita kerja sama nih ya. Misalnya kan dari modal asuransi misalnya 69 juta nih, 69 miliar gitu kan, habislah taruh 20 miliar gitu, nggak apa deh gitu. Biar ini bikinlah skenario mungkin ya, kopinya terkena cyanida anjing. Terus nge-hire pemilik manajer kafe sama barista gitu kan. Kan kata baristanya nih ya, gue lihat di Netflix gitu, si baristanya itu nyium. Terus kok dia nggak ngerasa pingsan atau lain sebagainya. Kan kata dokter ya juga kan, kalau misalnya lebih dari berapa gram gitu ya, miligram atau gram ya,
itu kan bisa menyebabkan pingsan dan lain sebagainya. Kan ini enggak guys, dia sehat bugar walafiat. Terus kan ada adegan dimana persidangannya itu dibuka gitu ya, kalau nggak salah gitu, si botolnya atau apanya. Kalau misalnya itu ada berapa puluhan ya, bukan puluhan, ribuan ya, ribuan gram gitu bilangnya sih, gue juga nggak tahu. Itu kan minimal satu ruangan ini tuh, satu ruangan persidangan tuh ya minimal pingsan lah gitu, karena kan cyanida tuh racunnya wes mantap sekali gitu kan. Ini nggak ada bro. Jadi terus kan kenapa media dulu itu langsung menghujat gitu kan si Mirna, yang ya nggak seperti sekarang kan kita ada TikTok segala rupa, jadi opini masyarakat bisa di ini kan. Kalau misalnya dulu itu kan media bisa dibayar juga mungkin ya, nggak tahu juga gitu. Gue kocak sih ngeliat-liat videonya gitu, dari mulai satu keluarga bikin baju gitu kan, baju turut berduka cita dan lain sebagainya. Saya aja nih ya, orang awam pas 2016 itu gue ngiranya itu jahat banget gitu Jessica, cuma pas kesini faktanya oh ternyata kasihan juga gitu, terjebak gitu guys, terjebak dari permainan ya gitulah ininya gitu, terutama bapaknya sih guys. Terus agak susah ya kalau misalnya, saya nggak tahu gitu ya kalau misalnya si persidangan ini tuh bisa dibuka kembali atau tidak gitu ya. Saya sih berharapnya bisa kebuka kembali gitu guys. Dan kasihan anjir, mental 7 tahun guys di penjara, terus dengan ya tidak layak penjaranya katanya ya, saya juga nggak tahu. Anjir itu buat bro, asli bro, kasihan anjir. Aduh kasihan banget. Gue sih yakin itu pelaku utamanya yaitu bapaknya gitu guys itu. Dan karena kenapa gue yakin, karena di film Netflix itu kan si bapaknya tuh bilang I winner gitu, I winner atau apa gitu. Terus dilihat dari opini segala rupanya gitu kan, jadi si bapak Mirna itu ingin mengarahkan ke si Jessica-nya, bukan mencari bagaimana anak saya tuh meninggal, siapa yang membunuh, tidak. Jadi dia tuh langsung menuju ke si Jessica gitu guys. Terus dia membatalkan otopsi kalau nggak salah. Lah kalau misalnya keluarga yang benar gitu ya, dia nggak ada maksud untuk ngeklaim asuransi dan lain sebagainya, itu yang minimal diotopsi lah siapa pelakunya gitu kan. Nah ini mah gue mah fix kematian Mirna itu kematian alami gitu, kematian yang disebabkan emang udah takdir gitu guys, kalau menurut saya pribadi nih ya. Karena kan punya penyakit, ada kata dokter forensik kan ada luka di lambung gitu kan, seperti makronis gitu ya. Itu gue sih yakinnya gitu. Cuma kan karena ini ya keluarganya akan mendapatkan sebuah asuransi, dan asuransi itu tidak bisa diklaim sembarangan gitu kan. Jadi mau gak mau dia bikin skenario, karena apesnya Jessica itu gitu datangnya dari awal seolah-olah dia ngasih racun gitu kan. Tapi benar juga sih kata Jessica bilang, ngapain saya jauh-jauh dari beda benua gitu untuk bertemu teman, malah gue mau ngebunuh, gimana ya kata-katanya, intinya gitulah. Ya juga sih kasihan bro, asli. Lu kalau misalnya belum pernah ngerasain dituduh tanpa bukti, salah satunya ini paling parah sih Jessica ini guys. Tuh anjay. Ditambah lagi backingan Bapak Mirna itu kuat guys, Sambo sama Krisnamukti ya. Dan Krisnamukti ini kan dari kasus cyanida ini dapat bintang 2 ya anjing.
pangkatnya dari kejoliman, bangke keren, ih ngeri boy, hukum Indonesia boy.